Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, pada hari ini dan mungkin beberapa hari ini kita mau mencoba membahas tentang satu persoalan kehidupan sehari-hari kita, dan mungkin saat ini yang paling banyak dibicarakan yaitu tentang pinjol, pinjaman online. Sebelum sampai ke pinjol, barangkali kalau kita lihat mendengar pinjaman itu nanti kaitannya dengan apa yang disebut sebagai hutang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita memang dihadapkan dengan kenyataan, kalau kita tidak hutang kita dihutangin gitu atau dimintain pinjamannya gitu. Dan banyak sekali hal yang berkenaan dengan hutang ini, sampai-sampai kalau kita lihat di masyarakat begitu banyak masyarakat yang rupanya menggemari gitu menggemari perilaku hutang ini. Padahal sebenarnya di dalam Islam banyak kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan berkenaan dengan hutang ini. Jadi pada kali ini nanti ada mungkin 5-4 bagian berkenaan dengan hutang ini yang akan kita bahas pendek-pendek saja gitu. Dan yang pertama kita coba mengutip dalil-dalil Islam tentang berhutang, supaya kita tentu saja hati-hati kita berhutang jangan sampai hutang kita ini justru akan membawa malapetaka kita, bukan hanya di dunia bahkan juga di akhirat. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pegang di dalam Islam. Yang pertama adalah satu dalil yang mengatakan bahwa jangan kita meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Jadi ini satu kehati-hatian Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Jadi hutang ini bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak ketika dihisab di akhirat. Jadi seperti disampaikan dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar saja maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Kemudian dalil yang kedua yang kita harus berhati-hati terhadap hutang, karena ada satu dalil mengatakan bahwa jiwa orang yang berhutang itu masih menggantung. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Yaitu satu hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kita harus hati-hati juga dengan hutang ini, karena dalam Islam dikatakan bahwa ketika kita tidak berniat membayar hutang, maka dia adalah pencuri. Jadi yang lebih parah dari berhutang adalah ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya. Jadi mari kita tanya pada diri kita masing-masing, terutama yang punya utang, apakah kita ada niat untuk membayarnya? Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat
Ibnu Majah. Kemudian hati-hati dengan utang, ya, karena ada satu riwayat lagi atau satu hadis yang mengatakan bahwa dosa hutang tidak terampuni walau mati syahid. Jadi hutang tidak dibayar adalah dosa, sekalipun mati syahid dosa kurang masih belum terampuni. Dosa hutang masih belum terampuni, ya. Mungkin karena hutang erat kaitannya dengan hak harta orang lain. Ya, sama seperti kita mengambil harta orang lain sedangkan kita tidak mengembalikannya. Ya. Hadis riwayat Muslim mengatakan semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Ya. Dan hati-hati dengan hutang, ya, karena hutang adalah suatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat. Ya. Ibnu Qayyim, ya, dalam Al-Faid halaman 57 Darul Aqidah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dan dari berbuat dosa dan banyak hutang, karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Rasulullah SAW sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk itu, mari kita berdoa dan berikhtiarlah agar kita itu dijauhi dari hutang dan ketidakmampuan kita membayar hutang. Hati-hati dengan hutang dan jangan mudah untuk berhutang. Walaupun mungkin negara kita sekarang ini terlalu banyak hutangnya, ya. Jadi mungkin kurang memahami tentang bagaimana hutang dalam Islam. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.